Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, di sini ada wadah, ada airnya juga, dan aku akan menyalakan lilin. Kali ini kita akan menggunakan metode pembacaan dengan wax, ya. Ya. Kita di sini akan coba untuk pakai wax. Untuk temanya, ini kita tes start dulu ya. Oke, udah bisa. Di sini, untuk tema malam ini adalah perasaan dan niat orang yang benar-benar ingin dengan kamu. Ya, kita udah tes start 1 di sini. Kita keluarin dulu. Kita akan menggunakan intuisi kita, ya. Jadi kira-kira gimana ke depannya? Niat orang dan perasaannya kepada kamu dan kapankah terjadi pertemuannya? Kenceng banget ya. Di sini aku melihat ada 2 jiwa di sini. Kemudian aku melihat ada rindu yang sangat mendalam. Ya, rindu yang sangat dalam. Aku melihat banyaknya kesedihan. Aku melihat seperti air mata di sini, ya, air mata. Kalau kita ngelihat dari dimensi, orang ini perasaannya udah lekat banget sama kamu. Aku melihat kayak ada mirroring atau janin, ya. Mungkin beberapa di antara kamu rambutnya panjang ya teman-teman, penampilannya necis. Orang ini kangen banget loh sama kamu, gak bohong. Kangennya itu kayak udah gak keukur. Oke. Kita lihat di sini. Terlalu memendam rasa. Aku juga ngelihatnya gini. Orang ini itu sikapnya ragu-ragu, agak menjauhi kamu. Kemudian aku lihat dia kebanyakan kayak ngumpul ya. Perasaannya itu ngumpul jadi satu, tapi nggak pernah diungkapkan gitu. Kita lihat lagi. Oke, aku mendapatkan gambaran dia adalah orang masa lalu, orang lama. Ada shadow-nya di sini. Kalau dia cowok, rambutnya agak ikal, ya. Dia cowok, rambutnya agak ikal. Jika dia wanita, rambutnya agak panjang. Oke. Lalu di sini aku dapat kayak gambaran kalian itu sudah pernah terkoneksi sebelumnya. Apakah ada koneksi soulmate, twin flame? Yes, kalian punya energi masa lalu di sini. Dan coba kita lihat lagi ya lebih dalam. Gimana arahnya? Pada zaman dahulu kalian juga berpisah di sini, nggak bersatu. Kalian bisa berjarak agak jauh, tapi somehow ya. Ini mungkin tempat tinggalnya agak jauh, nggak yang deket-deket, bukan tetangga kamu lah, bukan dalam lingkungan kamu.
Oke. Dia ini nggak punya nyali. Orang yang nggak punya nyali. Aku ngelihatnya kayak bayangan, kayak ada inner child atau ketakutan di sini. Apalagi perasaannya ke kamu. Perasaannya ngumpul, teman-teman. Kamu ada ikatan karma sama dia. Ini ya. Ada ikatan karma, ada rolling, ada wheel. Aku lihatnya. Apa yang mau diputus? Oke. Dia makin tebel nih, aku lihat. Sayang sama kamu tuh makin kesini makin gak menentu. Wow. Enak loh ini kena lilin waxnya ini, anget-anget gimana gitu. Oke. Yang kulihat, dia orangnya gak punya nyali. Yang suka sama kamu ini ya, gak punya nyali. Tapi perasaannya dalam sama kamu, kalian punya ikatan karma, sampai sekarang pun dia masih sayang sama kamu. Untuk status di sini, apakah sudah menikah? Ya, ini ada beberapa yang sudah menikah. Ada gambaran wanita di sini ya. Ya, udah menikah, ada yang sudah menikah. Ada gambaran wanita karena mungkin aku energinya aku ambil dari maskulin. Niatan dia sama kamu gimana? Aku melihat bayangan cinta. Ada bentuk love di situ. Kayak modelnya kayak kartu klaver gitu. Dia butuh kamu untuk melengkapi kesenangan. Apakah ada niat untuk datang? Aku ngelihatnya, kalau aku lihat dari bayangan, niat dia mau datang, tetapi ya masih dalam proses ya teman-teman. Apakah dia sehat? Setelah ini kita buka pakai kartu ya. Aku melihatnya, ini aku matiin dulu. Dianya sehat. Tapi aku lihat ada keluarga, ada orang yang sakit di sini. Keluarganya sakit, dianya nggak apa-apa. Kamu jangan tanyakan seberapa banyak dia cinta sama kamu, dia cinta banget sama kamu. Kesedihan, penyesalan jadi satu. Aku melihat di sini orang yang cinta kamu dalam hubungan karma di sini. Kamu nggak bakalan nih kalau aku lihatin ya. Entah kalau kalian dalam dimensi kalian membayangkan wajahnya siapa di situ. Kita lihat di sini ya, dengan intuisi kalian lihat wajah siapa di sini. Aku melihatnya kalian dalam circle karma yang masih belum bisa putus. Gitu ya. Pertemuannya akan ada tapi nanti. So, kita akan klarifikasi pakai kartu tarot. Kalian komen apakah suka dengan teknik-teknik ramal seperti ini. Jika suka, ya aku akan masukkan ke beberapa sesi. Oke. Niat dan perasaannya saat ini sama kamu. Kita harus tahu ya. Apakah masih sama, makin cinta atau kurang? Kalau aku lihat sih, dia masih cinta banget. Ada yang sakit ya. Wow, ada Page of Coins, full dengan cinta ya. Full dengan cinta, dia penuh dengan harapan.
Aku melihatnya sesuatu yang positif, sesuatu yang pasti. Kalau kamu tanya cinta, pasti cinta. Ada kartu Nine of Swords di sini, menandakan banyaknya pikiran. Orang ini cemas, orang ini kayak dilindungi perasaan bersalah. Mungkin dia ada yang gak enak sama kamu. Kamu tau gak, itu gambarnya kayak orang tidur, kayak kita ketindian gitu. Jadi kita gak akan nyenyak, banyak pikiran. Orang ini merasa dihantui. Dia masih ada salah sama kamu, yang dia belum bisa tebus sepenuhnya sama kamu. Dari sini aku lihat ada roda karma ya. Ada kartu The Hierophant. Harapannya hubungan ke depan kamu sama dia di sini bisa menjadi sesuatu yang baik, bisa menjadi contoh ya, maksudnya pelajaran kehidupan, membawa keberkatan. Kalau aku lihat juga orang ini niatnya sebenarnya mulia. Dia suka sama kamu itu bukan karena main-main. Ada kartu Ten of Kellis, ada perasaan sayang. Dan ada kartu Four of Kellis. Ada yang meragu di sini. Oke. Kita akan lihat ya, niat perasaannya ke kamu. Bottom of deck-nya The World. Aku merasakan orang ini pernah punya salah sama kamu, pernah punya perasaan gak enak, dan kalian ini sekarang berakhirnya itu kayak ngambang gitu loh. Dibilang pacaran juga enggak, dibilang pasangan ya, kalian masih ada koneksi di sini. Tapi entah mengapa aku merasakan kamu lebih banyak sakit, dan dia tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa di sini dan masih belum decide. Dia hanya bisa diem, menunggu sewaktu-waktu saat yang tepat untuk bisa menyembuhkan luka ini, dan itu tanggung jawab dia. Dia merasa ini tanggung jawab dia untuk pernah melukai kamu adalah tanggung jawab dia. Jadi dia yang harus nyembuhin. Apakah orang ini punya niat jelek sama kamu atau jahat sama kamu? Aku lihat nggak ada. Kalian itu dipersatukan karena memang ada karma di situ. Kalian tuh jatuhnya akan saling kejar mengejar terus, ya. Kemudian di sini ada kartu The Hierophant, Four of Cups, dan ada Ten of Cups. Di sini kuat banget energinya adalah dari elemen air ya. Ada Pisces, kemudian ada Cancer. Yang jadi lucu adalah orang ini tuh sebetulnya tidak punya niatan sama kamu untuk menyakiti atau membuat kamu mengalami nggak enak pada situasi tertentu gitu loh. Kalau aku lihat dari hatinya dia ini secara ibadah bagus, secara kewibawaan ya itu ada, tapi memang kadang-kadang dia tuh melakukan sesuatu yang kayak nggak dalam nggak dalam perhitungan gitu loh. Kalau dia suka melakukan, dia lakukan, tapi resikonya kayaknya belakangan. Tapi sebenarnya tujuan dia memang sayang sama kamu di sini. Dia mulai bingung gitu loh. Sebetulnya
kenapa ya aku juga nggak bisa lepas dari kamu? Dia juga mempertanyakan itu, bukan hanya kamu. Kok aku masih keingetan terus nih? Ada karma yang terjadi apa? Aku sama dia, kenapa aku harus seperti ini? Makanya dia sampai sekarang pun, sampai dengan hari ini, dia itu nggak bisa ngelupain kamu semudah itu. Beda sama waktu ya mungkin dia punya pacar, kamu punya pacar juga kan kayak gampang lupain. Ini enggak. Selalu ingat, selalu buat nangis, selalu sedih. Seven of Kelis, Seven of Cups. Ada Ten of Swords. The Moon. Di sini ada pergerakan ya, yang dia itu memang menanggung salah. Aku bilang sih kayak sesuatu yang dia tuh punya sesuatu yang sudah dijalankan mungkin sama kamu. Mungkin dia tuh udah deket sama kamu, tetapi somehow dia berbohong karena terpaksa melakukan itu. Yang aku bilang tadi, mungkinkah dia sudah punya pasangan? Di situ ada gambar wanita, ya. Karena aku ngeliatnya dari sisi maskulin karena aku wanita gitu, tapi yang pasti sudah punya pasangan. Dan sebenarnya apakah dia mendekati kamu dengan rencana? Iya. Dia menyadari itu. Dia pengen punya masa depan sama kamu. Dia mau jadi lebih baik dengan kamu. Tetapi memang ada hal di masa lalu dan masih terikat. Dia mengkhianati kamu gitu. Ini kayak terpaksa dilakuin gitu loh, bukan karena dia mau ngambil manfaat dari kamu di sini, karena memang ada perasaan cinta, ada perasaan sayang. Jadi kita bilang bahwa jika memang kita tuh cinta sama seseorang, apapun kita akan lakukan ya, walaupun kita tuh menerima resiko sebesar apapun. Aku ngelihatnya orang ini seperti itu. Ada Scorpio, ada Gemini, ada The Moon. The Moon kita nggak bilang ya. Ada Pisces ya, bisa masuk Pisces, bisa masuk Taurus ataupun Libra karena planetnya itu. Ada Ten of Cups, ada Pisces ya aku bilang tadi, bener. Ada Cancer, ada Taurus, ada Aquarius, ada Gemini lagi, ya, dan ada elemen dari bumi atau tanah, yaitu Taurus, Virgo, Capricorn di situ. Kita lihat tarikannya ke kamu bagaimana. Tarikannya ke kamu bagaimana. Oke, di sini dia bilang untuk mendekati kamu itu nggak bisa sembarangan, butuh strategi atau taktik. Karena tahu ini akan berat, ya, ini akan berat ke depannya. Jadi dia nggak mau kerja 2 kali untuk ngedeketin kamu. Jadi dia harus tahu waktu yang tepat, ya. Terus prediksinya gimana, kamu lagi sendiri atau enggak. Terus dia harus punya strategi gimana supaya mungkin nggak ketahuan lagi. Aku ngelihatnya nih orang serapi mungkin gitu loh hubungannya. Kalau dia udah ada pasangan di sini, serapi mungkin itu akan mencoba untuk menjalin lagi hubungan sama kamu. Tapi serapi mungkin aku bilang, karena karmanya begitu. Kalian bisa soulmate, kalian bisa karmik, ya, tergantung dari situasi kondisinya. Di sini aku lihat sih lebih banyak ke karmik yang aku serap energinya di situ juga. Ada kartu The Empress, kebahagiaan dia, kesenangan dia, kenyamanan itu bisa terjalin karena ada hubungannya dengan kamu. Membuat hidup lebih hidup kalau dibilang. Coins.
Yang dia cari apa sih? Kebahagiaan. Komplit. Ada kartu The Death, ada kartu Scorpio di sini. Ada kartu Taurus Libra. Ada kartu Sagittarius. Ada kartu Capricorn. Di sini Scorpio ya, menandakan bahwa adanya perbaikan. Aku melihat akan ada satu perbaikan dari kerumitan hubungan kalian dengan orang yang kalian pikirkan dan yang sudah aku baca di sana. Six of Cups. Lagi-lagi di sini ada Scorpio. Memori masa lalu. Ya kan ku bilang apa? Memori masa lalu di sini. Dia tahu kamu banyak membantu dia. Dia merasa terbantu sama kamu. Dan dia sekarang di sini pengen mengulang masa-masa itu. Giliran aku nih yang mengurus kamu, merawat kamu. Ada kartu King of Cups. Banyak galaunya. Banyak galaunya. Dia kayak bilang gini loh, kebahagiaan itu gak diukur dari uang sih sebenarnya. Walaupun aku butuh gitu. Aku melihat mungkin sekarang keadaan ekonominya juga bukan orang yang kaya-kaya banget ya, bukan yang tajir melintir gitu, tapi cukup. Cuman memang banyak hambatan nih di hidupnya. Aku tadi melihat ada yang sakit ya, ada yang gak sehat, bukan dia. Kalau dia nih lebih kena ke perasaan, emosi, atau mental yang kurang stabil. Kenapa? Karena dia itu menjalani sesuatu secara real nih ya, kehidupan sehari-hari itu kayak masih belum yakin gitu. Kayak misalnya badannya di sini, pikirannya di kamu. Kita lihat niat dia ke depannya bagaimana. Ada kartu Seven of Wands. Dia mau sigap. Ya, dia mau sigap. Dia nggak butuh dukungan. Dia bisa sendiri sih datang ke kamu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu tidak seperti yang kamu pikirkan selama ini. Kartu 3 koin ini menandakan bahwa aku punya satu kontrak atau tanggung jawab yang selama ini mungkin aku pernah buat kamu sakit gitu. Sekarang aku pengen show off bahwa aku tuh sudah berubah. Kamu itu dipastikan kamu tuh milik aku. Aku gak mau ngelepasin kamu buat ke yang lain. Dan aku jujur akan sangat sakit hati sekali kalau melihat kamu dengan yang lain. Egois gak itu? Ada fortitude di sini. Ya, bisa dibilang keberadaan kamu di sini itu kayak menghentikan waktunya dia. Tahu nggak sih menghentikan waktu? Kalau yang tadinya dia punya banyak teman, dia mungkin orangnya ribut atau dia sosialnya bagus, di sini dia lebih banyak kayak menahan itu. Dia dalam masa penantian. Dia lebih banyak dewasa, mengurangi ego. Sudah pasti sih dia kayak merasa ada keterikatan sama kamu. Di balik kesabaran dia itu pengen ada serius sama kamu. Niat hatinya dia tuh nggak main-main sebetulnya. Cuman memang keadaan kalian yang salah di sini. Cara yang paling bisa ngedeketin kamu adalah waktu itu memang ya ada bohongnya lah. Misal
dia di sini udah pernah menikah, bilangnya single belum pernah nikah, padahal udah pernah nikah, atau sedang dalam ikatan tapi nggak baik-baik aja, dia bilangnya udah pisah rumah. Ya, ini ada kasus manipulatif sih. Mungkin waktu itu dia lagi pusing sama pasangannya, butuh hiburan ke kamu. Tapi ternyata setelah dijalani kok cocok ya. Lebih cocok gitu loh. Jadi kalau kamu bilang dia nih nyakitin aku, dia nih hianatin aku, iya, tapi dia nggak ada maksud intensitas begitu sebetulnya. Kalau dia bilang dia tuh pengennya kamu tuh menerima kekurangan. Aku tuh mungkin sudah nggak single lagi, aku itu sudah nggak perjaka lagi, nggak perawan lagi mungkin, ya kan? Kamu mau nggak nerima dengan apa adanya? Ada 7 coins di sini. Dia itu nggak pernah putus asa ya. Dia itu make sure 100% cepat atau lambat dalam jangka panjang, jangka waktu tertentu. Dengan kesabaran dia akan mendapatkan hasil. Gitu. Kalau terkait perasaannya sama kamu, mungkin dia sekarang nggak yang frontal meyakinkan atau dia datang seperti itu. Nih, ya, jadi tujuan dia memang ada hubungan jangka panjang lagi sama kamu. Apakah itu merugikan atau tidak, itu tergantung dari kamu. Oke. Aku bisa pastikan di sini ya ada Capricorn, kemudian tetap ada Taurus ya. Ada Leo. Kemudian Sagittarius. Ya tadi Sagittarius ada ya. Sini. Ada Libra, Taurus, Scorpio. Kartu The Death di sini. Gemini, Gemini juga kencang ya, teman-teman. Gemini, Taurus. Ada Seven of Cups, Scorpio. Ya, banyak Gemini di sini. Aquarius juga ada ya. Elemen udara banyak, elemen tanah juga banyak. Kemudian elemen ini juga kuat nih, elemen Cups itu, elemen air. Ya, Scorpio, Cancer, Pisces itu juga berperan banget. Jadi 3 elemen itu. Aries ntar dulu. Aries nyingkir dulu gitu. Ini berupa energi aja sih sebenarnya. Jadi aku bilang dia itu semangatnya kecil sebetulnya. Dia tuh udah tahu pada akhirnya mungkin sekitar 13-14% kalian bisa bersama di sini. Tapi energinya itu 100%. Apakah ini merugikan kamu? Kalau kamu di sini dalam masa-masa fase move on, atau kamu sudah nggak mau dengan masa lalu, ya ini merugikan energinya. Tapi kalau kamu di sini nggak punya pacar, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau dia selama ini tidak ngapa-ngapain kamu, cuman fans kamu aja, kita nggak bisa larang kan. Bottom of deck-nya aja udah 2 of Cups. Apakah ada pertemuan di sini? Yes. Jiwa kalian pun bertemu di sini. Akan ada union ya. Aku bilang. Palm tree, stabil. Hubungan kalian itu walaupun jauh, itu stabil ya. Aman. Kamu tuh merasa aman, dia juga merasa aman sama kamu. Kenapa?
Gak ada nih, misalnya kalau dia cowok, cewek lain yang ngerti gue sengerti ini, nggak. Even orang di sampingnya, itu pun nggak tahu. How to treat, bagaimana mentreat dia. Karena orang itu perlu rahasia loh. Ada kartu The Moon tadi kalau nggak salah ya. Itu orang itu tidak gampang menunjukkan sikap aslinya kayak apa, hanya ke kamu doang. Di sini orangnya persistence loh. Nah, ini ada kartu persistence. Udah pasti ada orangnya keras. Nggak mungkin orang kayak gini tuh lembek. Dia caranya pelan, tapi kayak apa ya teman-teman? Kayak tahu trik dan taktiknya temu kamu tuh gimana. Dia tuh udah bisa ngebaca kartu kamu sih. Kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Jadi pendekatannya gampang. Terus di sini akan ada next phase ya, akan ada fase selanjutnya. Nah, aku nggak perlu buka banyak-banyak. Jadi bisa disimpulkan, tujuan orang ini yang kamu pikirkan, itu pasti ada kestabilan, ada keinginan yang kuat, dan ada namanya fase lanjutan. Nah, fase lanjutan ini adalah pertemuan, seperti yang aku bilang tadi. Jadi, kapankah pertemuannya? Kita harus cek lagi dari kartu tarot. Jika ada union, kira-kira kapan pertemuannya? Oke, ada kartu Tower, ada bulan Virgo. Virgo itu bulan berapa? Nah, di situ kalian akan bertemu. Masuknya Agustus September. Antara 23 Agustus sampai 22 September. Bisa kan udah lewat ya. Bisa jadi tahun depan. Antara bulan-bulan Agustus September, kalian di sini ada kesempatan untuk bertemu secara fisik gitu. Kemudian pesannya apa sih yang mau disampaikan ke kamu? Positifnya apa di sini? Ada kartu Nine of Coins. Artinya, jika memang kamu bahagia, ya, jika memang kamu bahagia, kamu boleh meneruskan hubungan ini. Jika memang kamu rasanya sakit dan tidak sebahagia untuk dirimu sendiri, jangan pernah berkorban. Ya, jangan pernah berkorban perasaan. Walaupun dia datang sama kamu, walaupun dia orang yang kamu pikirkan, tapi coba pikirkan komitmen ke depannya, pastikan ada atau tidak. Gitu. Mungkin tidak semua resonate dengan kamu, karena di sini aku ambilnya general reading, tapi aku harap kalian suka dengan pembacaan kali ini. Jangan lupa di like, share, subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung aku. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you and see you. Bye-bye.